warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mailini Cesarani. Di sini ada Mutiara Yasmin, Nuraisa Suryaningrat, Julia Restu, dan Abdul Aziz Gusman. Diunggahnya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konseling spiritual berbasis terapi sedekah. Silahkan disimak videonya. Selamat siang, Mas. Siang, Mbak. Silakan dulu, Pak. Saya udah mendaftar di situs konseling online. Terus? Hari ini saya mendapat jadwal untuk konseling bersama Bapak Ajis. Atas nama Julia Restu ya? Iya, betul, Pak. Apakah benar yang ini punya Kak dan Anda dirinya? Iya, betul, Pak. Julia, sebelum ini kita melakukan proses konseling itu alangkah baiknya balik Julia duduk dengan dulu agar proses konseling ini berjalan dengan lancar. Sebenarnya kan Mbak Julia di sini kan niatnya kan untuk konseling. Kira-kira Mbak Julia tahu nggak apa itu konseling? Saya belum tahu. Nah, kalau konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor, yaitu saya dan konselor Mbak. Jadi di dalam proses konseling itu ada 3 tahapan atau 3 asas yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan, bahwasanya ketika Mbak Julia datang di sini, maka Mbak Julia harus bisa terbuka dengan apa yang sedang dirasakan oleh Mbak atau masalah-masalah Mbak. Yang kedua adalah kerahasiaan. Dalam proses konseling kali ini, itu setiap masalah yang Mbak utarakan kepada saya itu bersifat rahasia. Jadi saya tidak akan menceritakan kepada orang lain dan itu sangat rahasia. Yang selanjutnya juga itu adalah kesukarelaan. Datangnya Mbak Julia ke sini itu menunjukkan bahwa Mbak Julia sudah bersukarela untuk melakukan proses konseling dengan saya. Apakah bisa dipahami tentang asas tersebut, Mbak? Baik, Mas, sudah saya pahami. Mbak Julia, alangkah lebih baiknya kita membahas kontrak konseling dulu ya. Jadi apa itu, Mas, kontrak konseling itu ibaratnya apa ya, jadwal pelaksanaan konseling kali ini. Bahwasanya ya untuk proses konseling kali ini itu apa ya, kurang lebihnya itu 10 menit. Ya, jika sudah batas waktu yang sudah ditentukan itu sudah berakhir, maka kita berhak untuk mengakhiri proses tersebut. Dan apabila ingin melaksanakan konseling ulang atau konseling yang berkelanjutan, itu kita jadwalkan ulang. Baik, Mas. Saya bisa mengerti. Setelah kita membahas tentang masalah kontrak konseling, ya, mangga silakan Mbak Julia untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan sehingga Mbak Julia datang ke sini dan ingin bercerita kepada saya. Begini ya, Mas, ya, untuk mempersingkat waktu ya, karena kita punya waktu yang sempit, langsung. Sebenarnya saya kesini cuma ingin bercerita tentang kehidupan finansial saya, Mas. Saya tuh tipe orang yang work harder banget. Saya tuh bekerja keras. Saya juga suka cari uang sampingan. Saya sampai hari ini masih ngerasa nggak cukup, Mas, sama penghasilan saya. Padahal menurut teman-teman saya, penghasilan saya tuh udah cukup besar gitu untuk karyawan yang tinggal di kota kecil kayak di Cirebon. Saya juga sadar mungkin saya punya kesalahan dalam diri saya gitu. Saya memang boros. Saya juga bergulat pada hal-hal yang buruk. Saya suka main slot, Mas. Saya suka main judi. Jadi saya cukup stres sih sama keadaan saya sekarang. Ya, banyak teman saya yang bilang katanya saya kurang ibadah. Saya katanya kurang bersedekah, Mas, gitu. Tapi bagaimana sih menurut Mas gitu? Apa benar gitu? Saya tuh merasa kekurangan, merasa tidak cukup tuh karena perilaku saya sendiri gitu. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan permasalahan yang Mbak sedang alami kali ini.
apakah menurut Mbak permasalahan tersebut atau yang Mbak lakukan itu bersifat baik atau gimana? Saya sadar Mas kalau perbuatan yang saya lakukan itu tidak baik karena ketika melakukan itu juga saya mendapatkan banyak kerugian. Tetapi di sisi lain ketika saya menang pun saya jadi bahagia Mas. Jadi ada dua sisi, kadang saya merasa sedih karena kalah, kadang saya merasa senang karena saya mendapatkan kemenangan ketika jackpot. Sudah lama Mbak melakukan hal itu? Sudah cukup lama. Yang baik Pak itu kan merupakan sudah kebiasaannya yang melakukan. Itu sebenarnya setiap orang itu wajar melakukan kesalahan karena ya al-insanu makhlukul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan kerugian. Jadi mungkin dalam hal itu saya di sini kan sebagai konselor. Saya juga merupakan pengajar di salah satu pondok pesantren. Ya mungkin saya sedikit mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan yang Mbak lakukan. Bahwasanya mungkin ya benar yang tadi Mbak katakan bahwa hal tersebut itu tidak baik untuk dilakukan. Wajar kok. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tapi ya bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Tadi kan bahkan saya dengar Mbak itu pernah dijelaskan oleh teman-temannya Mbak itu sering tidak bersedekah. Apakah benar? Mungkin saya merasa kalau saya terlalu sibuk dan akhirnya saya lupa kalau saya itu harus bersedekah. Lupanya gara-gara apa Pak? Ya mungkin karena saya sudah terbiasa pada hal yang buruk, jadi kalau punya uang saya mikirnya yang penting untuk depo. Oh jadi gitu ya. Ini kan saya sedikit punya terapi, salah satu terapi dari konseling spiritual. Ini kan berarti ranahnya konseling spiritual kalau masalah sedekah. Bahwasanya kita itu diusahakan setiap hari itu entah di mana saja menyempatkan waktu untuk bersedekah. Kenapa kok kita diusahakan bersedekah? Karena salah satu atau dari keutamaan manfaat dari sedekah itu pertama itu memperlancar rezeki. Yang kedua hidup kita menjadi tentram. Yang ketiga juga nanti dosa-dosa kita akan terhapus oleh Allah. Karena apa yang kita berikan kepada orang itu pasti Allah akan membalasnya. Di dalam sebuah hadis itu yang artinya gini, tapi saya nggak hafal Arabnya ya, tapi kurang lebihnya gini. Ketika kita ngasih sesuatu entah itu apapun pada seseorang, itu nanti Allah itu akan melipat gandakan sesuatu tersebut. Itu ada ulama yang berpendapat 7 kali lipat, ada ulama yang berpendapat 70, ada ulama yang berpendapat 700 dan lain sebagainya. Itu pasti Allah akan melipat gandakan hal tersebut, dan yang kita berikan itu juga nanti akan feedbacknya kepada kita. Jadi saya sarankan kepada Mbak Julia itu diusahakan untuk bersedekah, entah itu dimanapun. Sedekah itu enggak mesti banyak-banyak kok. Yang sekiranya kita ingin mengeluarkan, misal kita punyanya 1.000, ya kita sedekah 1.000 nggak apa-apa. Yang penting kita dengan niat ini uang ini harta saya, dan ini juga harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Apakah bisa dipahami Pak tentang konsep dari sedekah tersebut? Saya memahami konsep terapi sedekah yang Mas Aji sampaikan. Saya juga merasa ini adalah terapi yang mungkin paling mudah ya, walaupun belum tentu saya akan konsisten bersedekah, tapi kemungkinan saya akan usahakan untuk bersedekah. Semoga ya, saya harapannya saya bisa meninggalkan kebiasaan buruk saya dan mulai untuk berprogres menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, saya harap sih begitu, karena meninggalkan sesuatu hal yang buruk pada yang jelek itu memang agak susah. Tapi
alangkah baiknya kita berprogres dari sekarang, setiap hari untuk bersedekah. Entah itu berapa ke berapa. Tapi ketika misal Mbak Julia nggak ada uang itu atau nggak punya rezeki untuk itu, maka lebih baik itu Mbak Julia itu melakukan tindakan yang baik, karena di dalam suatu hadis juga ada yang mengatakan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu bisa bernilai pahalanya sedekah. Jadi misal Mbak menolong orang, misal ada anak kecil itu ingin menyeberang jalan. Nah, itu ketika Mbak mengantarkan orang tersebut untuk menyeberang, itu maka pahalanya itu bisa bernilai sedekah. Jadi sebenarnya sedekah itu tidak hanya dengan uang, tetapi ketika kita melakukan sedekah, ketika kita melakukan suatu hal yang baik, maka itu juga bisa bernilai sedekah. Tapi untuk Mbak Julia itu alangkah baiknya bersedekahnya melalui uang. Bisa dipahami Mbak Julia? Baik, Mas Aji, saya sudah memahami. Semoga saya menjadi orang yang merasa cukup akan harta saya. Iya, semoga. Saya juga mendoakan dengan hal tersebut. Baik Mbak, tadi kan kita sudah melaksanakan proses konseling. Kira-kira ada nggak perubahan mindset Mbak dari proses konseling atau yang Mbak rasakan setelah mendapat arahan dari proses konseling kali ini? Kalau untuk perubahan mindset saya belum tahu ya Mas ya. Tapi kalau untuk bersedekah saya jadi lebih terbuka. Kalau bersedekah itu tidak perlu menunggu saya menjadi orang kaya, dan bersedekah itu tidak perlu saya punya banyak uang dulu, karena seberapapun harta yang saya punya sebenarnya itu bisa digunakan untuk bersedekah walaupun saya cuma punya 1.000 atau 500 rupiah. Dan saya juga jadi lebih sadar bahwa tindakan saya selama ini menunda-nunda sedekah adalah tindakan yang buruk. Oh, begitu kan? Saya juga alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah bahwasanya Mbak sendiri ada perubahan sedikit tentang sedekah. Untuk mungkin karena waktunya sudah habis ya Mbak ya. Mungkin kita akhiri saja proses konseling kali ini. Mungkin apabila Mbak ingin melakukan proses konseling selanjutnya, itu Mbak bisa melihat jadwalnya itu di website yang sudah website yang tadi yang kemarin Mbak daftar tuh. Nah, mungkin itu ada jadwal mingguannya. Nanti bisa Mbak konfirmasi saja di website tersebut dan silakan datang aja di sana. Terima kasih ya.